Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Kurdis atau Al-Quran Hadis. Silahkan dibuka bukunya halaman 44. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan masuk ke bab 4 pelajaran 1. Nah, pada pekan lalu kita telah belajar tentang hukum-hukum mad. Ada mad tabi'i, ada mad far'i, dan mad far'i itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa hukum. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, pelajaran 1, yaitu tentang mengenal al-hadis. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama, menghafal hadis tentang mengucap dan menebar salam, pahala menyingkirkan duri dari jalan, dan larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, di bab 4 ini, kita akan belajar tentang hadis-hadis pilihan, yaitu hadis tentang mengucap dan menebar salam, pahala menyingkirkan duri dari jalan, dan larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kita dapat menghafal hadis-hadis tersebut. Nah, jadi nanti akan dibahas satu persatu hadisnya, kemudian akan dihafalkan satu persatu. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang hadis mengucap dan menebar salam. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan hadis tentang mengucap dan menebar salam, pahala menyingkirkan duri dari jalan, dan larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi, tujuan pembelajarannya pada bab 4 ini dapat menjelaskan isi kandungan dari hadis. Nanti kita akan membedah atau akan membahas tentang kandungan hadis berikut. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isi atau kandungan hadis, mengucap dan menebar salam, pahala menyingkirkan duri dari jalan, dan larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Yang pertama tadi menghafal hadis, kemudian kedua menjelaskan isi kandungan hadis, yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan hadis. Nah, setelah menghafal, setelah paham dengan isi kandungan hadis, kita juga dituntut di sini di tujuan pembelajaran ini yaitu mengamalkan isi kandungan hadis. Jadi setelah kita tahu hadis-hadisnya seperti apa, kita juga harus mengamalkannya, harus mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama yaitu pelajaran pertama, hadis mengucap dan menebar salam. Nah, di sini akan ada teks hadis dan terjemahannya. Kita mulai ya, anak-anak semua. Silahkan dibuka buku Al-Quran hadisnya, halaman 44. Nah, di situ ada teks hadis dan terjemahannya. Ibu baca beberapa kali, nanti kalian semua mengikuti agar dapat menghafalnya. Ibu baca dulu. Teks hadis dan terjemahnya. Hadis tentang mengucap dan menebar salam. Hadis tentang mengucap dan menebar salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Artinya, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu.
Artinya kalian tidak akan masuk jannah atau tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian jawab Rasulullah adalah afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita coba untuk menghafal ya. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Nah, silahkan dihafalkan. Kita hafalkan sepotong-potong dulu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sudah hafal semuanya? Jika sudah, dilanjutkan. Wala tu'minu hatta tahabbu. 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 La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sudah hafal semua? Jika sudah, kita lanjutkan. Yang belum, silahkan diulang-ulang lagi. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. 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 Diulangin lagi dari awal. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Yang terakhir, afsyus salama bainakum. 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 Kita ulangi dari awal. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsyus salama bainakum. Afwan, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini seharusnya lamnya panjang. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Oke, kita ulangi dari awal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum." Silahkan dihafalkan. Kemudian sekarang kita akan menghafalkan artinya. Artinya, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Kita ulang dari awal. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian." Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Kita ulang. Artinya, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Baiklah, silakan dihafalkan. Jika sudah hafal, kita coba ulangi. Hadis mengucap dan menebar salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum." Artinya, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai? Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Nah, silahkan Anda semua menghafalkan hadisnya sampai hafal ya, dan juga artinya. Sekarang kita lanjut ke pelajaran hadisnya atau isi dari kandungan hadis ini. Silahkan dibuka buku tulisnya, dicatat poin-poin pentingnya, atau digarisbawahi poin-poin yang ada di buku paket atau yang sudah tertulis di buku paket. Nah, telah kita baca tadi tentang hadis menebar salam dan mengucap salam. Dari artinya kita sudah paham, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, di situ telah dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, kita atau umat Islam tidak akan masuk surga sampai kita beriman. Sampai kita beriman kepada Allah dan sampai kita saling mencintai. Kita tidak akan beriman jika kita tidak saling mencintai antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa membuat kalian saling mencintai?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Jadi Rasulullah bertanya, "Maukah kalian ditunjukkan yang membuat kalian saling mencintai itu, atau penyebab kita antara muslim satu dengan muslim yang lain bisa saling mencintai itu dengan cara apa?" Seperti itu. Maka Rasulullah pun menjawab, "Afshus salam bainakum."
afsyus salam bainakum, yaitu artinya sebarkanlah salam di antara kalian. Pelajaran hadis di sini yang pertama, mengucapkan salam dan menebarkannya adalah ujung tombak masuk surga. Jadi, kita akan masuk surga apabila kita mengucapkan salam atau menebarkan salam kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara muslim kita. Dengan seperti itu, kita akan menambahkan kecintaan kita terhadap sesama muslim dan akan bertambah keimanan kita, kemudian kita akan masuk surga. Kemudian yang kedua, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya hendaknya saling berkasih sayang walaupun tidak kenal sekalipun. Nah, dari sini kita harus saling berkasih sayang dengan mengucapkan salam atau dengan menebar salam kepada para muslim walaupun kita tidak kenal nih, kita bertemu di jalan kemudian kita menyapa atau menebar salam, mengucapkan salam, itu nantinya akan tumbuh rasa kasih sayang antara kaum muslimin atau antara kaum muslim satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk selalu menebar salam kepada sesama muslim. Kemudian yang ketiga, salam antara satu dan lainnya akan membuat hati senang, ridho, dan jiwa tentram. Nah, dengan kita salam, mengucapkan salam dan menebarkan salam, hati kita akan senang, jiwa kita juga akan tentram. Kemudian yang keempat, harga diri terjaga sebab lisan dan tangan sama muslim akan saling menyelamatkan. Jadi, dengan mengucap salam, dengan menebarkan salam, harga diri kita terjaga. Karena lisan dan tangan kita itu terjaga, jadi saling menyelamatkan, saling mendoakan. Kemudian, nah selanjutnya, sesama muslim berhak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kasih sayang. Nah, dengan menebar salam, di situ kita salamnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Nah, di situ Assalamualaikum warahmatullahi itu terdapat doa di situ. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menebarkan salam karena kita saling mendoakan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Oleh karena itu, maka dari itu muslim itu yang kelima ini, muslim berhak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kasih sayang. Karena di sini ada Assalamualaikum. Assalamu itu artinya keselamatan. Alaikum untuk kalian. Warahmatullah. Dan rahmat Allah juga untuk kalian. Jadi kita menebar salam itu sama dengan kita mendoakan kepada orang yang kita kasih salam tersebut. Maka bagi kita, biasakanlah antara muslim satu dengan muslim lainnya, antara saudara-saudara kita, biasakanlah untuk menebar salam, walaupun tidak kenal. Tapi, untuk menebarkan salam itu ada batasannya juga. Kalau misalkan akhwat, jangan sesekali untuk menebarkan salam, maksudnya ada batasannya untuk menebarkan salam kepada ikhwan. Gitu. Jangan kita menyalahgunakannya seperti itu. Jadi yang akhwat dengan yang akhwat, yang ikhwan dengan yang ikhwan. Jangan akhwat salam kepada ikhwan, itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya kita harus menebarkan salam karena sesungguhnya menebarkan salam dan mengucapkan salam itu adalah ujung tombak masuk surga. Karena dengan mengucap salam kita dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada sesama muslim, kepada sesama saudara kita. Dan jika kita sudah saling mencintai, akan tumbuh keimanan kita, dan jika keimanan kita sudah tumbuh, sudah kuat, maka insya Allah kita akan masuk surga. Nah, kemudian itu tadi pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Selanjutnya adalah ada tugas. Nah, tadi di tujuan pembelajaran kita disuruh untuk menghafalkan hadis dan memahami isi bacaannya. Nah, jadi tugas kita hari ini adalah silahkan Anda semua menghafalkan hadis yang telah dibahas, yaitu hadis tentang mengucap dan menebar salam beserta artinya.
Nah, jika sudah hafal, silahkan direkam kemudian dikirimkan kepada guru pengampu Kurdis di kelas masing-masing. Seperti biasanya, kelas 6C kepada Bu Alif, kelas 6D kepada Ustazah Wila, dan kelas 6A dan kelas 6B kepada Ustadz Hikmawan. Syukran lakum ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum. Mohon maaf jika Ibu ada salah, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Syukran lakum ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.